Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuha al-nadi naltaqi fi qissah al-lugha al-arabiyyah fi al-mawdu' yakni ad-domir. Ad-domir summa as-sani al-istifham. Baik, untuk pertemuan kali ini saya akan mencoba membahas tentang yang pertama adalah domir, yang kedua tentang istifham. Nah, domir ini sebagaimana kita ketahui di video sebelumnya telah dijelaskan tentang mana yang domir untuk mudzakkar dan mana yang domir untuk muannats. Nah, untuk saat ini kita akan melihat domir atau kata ganti untuk yang mudzakkar dengan yang untuk muannats. Kata ganti itu biasanya kalau dalam bahasa Arab itu kita hanya menggunakan kata ganti 6. Yang pertama adalah huwa. Yang pertama adalah huwa. Yang kedua dia. Yang ketiga kemudian anta. Yang keempat anti. Yang kelima ana. Dan yang terakhir nahnu. Nah, kesemuanya ini adalah berlaku untuk mudzakkar dan untuk muannats. Nah, yang pertama huwa itu adalah dia laki-laki. Jadi kalau kita mau menyebutkan dia atau huwa berarti itu untuk mudzakkar. Kalau untuk perempuannya berarti kita pakai yang dia. Dia perempuan. Dia perempuan. Kalau untuk kamu atau orang kedua berarti ini pakainya anta. Kamu untuk laki-laki. Kalau yang untuk perempuan kita pakainya anti, yaitu kamu untuk perempuan. Adapun untuk orang pertama atau saya itu pakainya ana, artinya saya. Mau dia perempuan, mau dia laki-laki, mau dia apapun itu bisa menggunakan ana. Nah, kemudian nahnu ini ada untuk kami. Mau kami perempuan, mau kami laki-laki dan segala macam itu pakainya nahnu, tidak ada perbedaan. Kita hanya dibedakan di yang dia, kamu, hanya dua itu yang menjadi perbedaannya. Nah, sekarang kita mau melihat mana yang mudzakkar, mana yang muannats. Yang masuk kategori mudzakkar itu adalah masuk di situ nanti yang huwa. Ini mudzakkar, kemudian anta ini mudzakkar, kemudian ana bisa dua-duanya mudzakkar dan muannats, dan nahnu juga seperti itu. Sementara yang untuk muannats dia ada yang perempuan, bisa ini dia, kemudian sama anti. Nah, itu namanya domir mukhatabah. Dari situ kemudian dari domir ini nanti kita akan melihat ke isim isarahnya. Isim al-isarah. Nah, isim isarah ini adalah kata tunjuk. Kata tunjuk. Kata tunjuk itu kalau dalam bahasa Indonesia itu ini cukup. Mau itu dia bendanya besar kecil kelihatan dan kelihatan semuanya pakai ini atau dipakai itu. Tapi kalau dalam bahasa Arab kita bedakan untuk mudzakkar dan muannats. Semua seperti itu. Mudzakkar dan muannats. Nah, untuk isim isarah yang untuk mudzakkar adalah dzalika. Nah, kalau untuk muannats yang untuk perempuan tilka. Kemudian kalau menunjukkan ini, kalau untuk mudzakkarnya hadza. Kalau untuk muannasnya hadhihi.
memperkenalkan dalika, tilka, hada, hatihi, datang dengan ismi, nama aku, karena nanti kita sini akan membahas di materi at-ta'aruf, memperkenalkan. Nah, nanti ada istifhamnya. Nah, inilah yang ismin isarahnya. Kita masuk ke istifham. Istifham itu adalah kata tanya. Kata tanya itu bisa ma, bisa man, bisa hal, bisa a. Bisa ma, bisa man, bisa a, bisa kaifa, bisa min aina. Ini semuanya adalah kata tanya atau dalam bahasa istifham. Ma, apa? Man, siapa? Hal, apakah? A, apakah? Kaifa, bagaimana? Min aina, dari mana? Nah, oke? Dari sini nanti kita akan bisa mengambil tarik kesimpulannya adalah domir itu, yang domir ini nih, harus disesuaikan antara mudzakkar dengan muannas dengan nanti kata istifhamnya. Kita mau kasih contoh. Kalau di sekolah itu ada petugas-petugas atau ada komponen-komponennya. Nah, di antaranya adalah yang pertama ada mudarris. Nah, ini mudarris. Ini mudarris. Nah, ini mudarris. Nah, ini mudarris. Mudarrisun. Mudarrisun, guru. Kalau mau kita masukkan ke kata tanya, berarti mudarrisun. Man, karena ini mudzakkar, maka istifhamnya kita pakai man. Man hada. Nah, berarti ini man hada, siapa ini? Maka jawabannya mesti mudzakkar. Karena pertanyaan mudzakkar, man hada, berarti jawabannya mesti mudzakkar. Hada mudarrisun. Ini mudarris. Oke. Sekarang kita mudarrisah. Mudarrisah. Nah, sekarang Bapak mau kasih tentang muannasnya. Muannas. Muannas itu berarti yang perempuan. Ini mudarrisah, guru perempuan. Nah, guru perempuan, kata tanyanya, istifhamnya tetap pakai man, tapi isim isarahnya kita pakai yang muannas. Kalau tadi pakai mudzakkar, berarti man hadihi, karena ini mudzakkar, karena ini muannas, berarti man hadihi, siapa ini? Maka jawabannya juga mesti muannas. Hadihi mudarrisatun. Mudarrisatun. Apa yang membedakan dengan mudarrisun dengan yang mudarrisah sekarang? Di akhir daripada sini itu ada ta'u al-marbutoh, ada tak yang terikat bulat. Inilah yang menunjukkan kalau ini sebagai muannas. Oke, mudarrisah. Terima kasih. Nah, kemudian ada tajirun. Tajir, pedagang. Tajir berarti mudzakkar. Nah, ini tajirnya. Tajir berarti pedagang laki-laki. Nah, ini pedagang laki-laki sedang menjual air dan makanan. Maka pertanyaannya, kata istifhamnya adalah man hada. Kalau dia dekat, kalau si pedagang dekat. Sekarang pedagangnya jauh, pedagang laki-lakinya agak jauh. Sip. Nah, berarti pertanyaannya adalah man dalika. Karena dia jauh. Kalau dekat man hada, kalau jauh berarti man dalika. Maka jawaban adalah dalika tajirun. Kenapa Pak pakai yang mudzakkar? Karena dia mudzakkar, enggak ada ta'u al-marbutohnya. Nah, sekarang tajirohnya. Tajiroh. Sekarang kita mau masuk ke muannas. Kalau tadi itu sebagai mudzakkar, sekarang sebagai muannas ya ini. Hadihi tajiro. Ini pedagang perempuan sedang menjajakan dagangan cirengnya. Nah,
Kenapa pakai kata istifham pertanyaannya man hadhihi atau man tilka? Karena dia adalah muannas. Maka pertanyaan man hadhihi, hadhihi tajiratun gitu. Nah, oke. Cukup. Nah, para pendengar sekalian, maka dari situ, dari materi yang saat ini yang saya sampaikan, di sini kita bisa melihat di mana saat penggunaan istifham kata tanya dan kapan digunakan istifham itu mesti bersamaan. Jika istifhamnya atau isimnya mudzakkar, maka isim isyarahnya mesti mudzakkar. Kalau isimnya muannas, maka isim isyarahnya mesti muannas. Maka kita sesuaikan. Kalau umpamanya mudarrisatun, ya jangan dibilang ada, karena dia ada tamu nama butohnya, maka mesti hadhihi. Kalau dia mudarrisun, berarti jangan dibilang dari tilka atau hadhihi, karena dia adalah mudzakkar, maka mesti menggunakan hadza atau dzalika. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya terkait dengan materi at-ta'aruf, terutama di permasalahan domir, istifham dan ismi isyarah. Mudah-mudahan mendapatkan wawasan kita, khususnya bagi kita sebagai pembelajar bahasa Arab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.